Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Semoga baik-baik saja ya. Ada pernyataan yang sedikit mengejutkan menurut saya semeton ya. Karena ada statement dari Kang Deddy yang mengatakan bahwa memang untuk merubah karakter, untuk merubah wilayah Jawa Barat di bawah kepemimpinannya memang harus menggunakan tangan besi ya. Ini menarik semeton ya, karena kita tahu istilah tangan besi dilakukan oleh seorang diktator begitu ya, yang nantinya dengan memaksa merubah bagaimana masyarakat yang ada di situ. Ini menarik semeton ya, kita reaksi dan kita saksikan videonya. Kayak seperti apa sih sebenarnya yang dimaksud oleh Kang Deddy mengenai tangan besi. Jadi bagaimana video lengkapnya semeton? Ini dia. Saya pelajari Vietnam. Vietnam mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Hari ini sungai-sungainya jernih, danau-danaunya bersih, masyarakatnya disiplin, pemerintahnya menggunakan tangan besi untuk mengatur rakyatnya. Tiongkok mengatur anak-anak muda yang pemabuk, mengatur anak-anak muda yang malas, mengatur anak-anak muda yang setiap hari marah pada orang tuanya menjadi benalu di keluarnya. Dikerahkan tentara untuk mengambil mereka dari rumahnya, dimasukin barak militer selama 6 bulan. Pulangnya mereka menjadi manusia yang tersadar dan kembali pada orang tuanya, kembali pada negara dan budaya Tiongkok. Teologikal ini akan saya terapkan di Jawa Barat. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita geng motor. Tidak bisa dalam setiap tahun cerita kita hanya cerita tawuran. Tidak bisa setiap tahun cerita kita ada cerita orang yang mati karena oplosan. Ini harus segera dihentikan. Kenapa? Kita punya kebudayaan, kita punya nilai ajaran Islam sebagai nilai-nilai ritualitas, sebagai nilai-nilai substansial, nilai-nilai spiritualitas. Tetapi kenapa kita tidak bisa menyelesaikan hal-hal yang remeh-temeh dan kecil ini? Faktornya cuma satu, kita lebih senang membangun wacana dibanding bertindak nyata. Untuk itu kalau bersedia, pemerintah Kabupaten Cirebon bisa bekerja sama dengan jajaran TNI dan Polri. Pemerintah provinsi bersedia membangun mesnya. Orang tuanya diberikan kesadaran kalau anaknya nakal, maka dia telepon tentara, telepon polisi, diangkut, dimasukin mes, dilakukan pembinaan. Diarahkan dalam waktu 6 bulan ke depan. Kalau masih parah setahun, untuk apa? Dikembalikan dia pada orang yang mencintai orang tuanya, orang yang mencintai lingkungannya, orang yang mencintai sesamanya, dan orang yang mencintai Tuhannya secara utuh. Kerangka inilah. Kenapa? Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi ciu. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi generasi geng motor. Saya tidak mau orang Jawa Barat ke depan menjadi monster di lingkungan rumahnya, menjadi monster di jalanannya. Pada akhirnya mereka mati muda. Ketika mati muda itulah, saya tidak mau orang-orang terdidik berasal di luar Jawa Barat kemudian mendominasi, dan orang sini selamanya hanya menjadi kuli terhadap tuannya. Lamun ngomong pencitraan, kuring nyarita sakali deui biaya pencitraan provinsi Jawa Barat turun, Pak. Bageulama anggaran provinsi kerja sama media teh 49 miliar per tahun. Ayeuna ku aing turun ke 3 miliar. Gampang ka aing mah mantap. Bukti. Jugeungan kunaon rame wae cenah, lain tim Banjar, lain si Ici. Baroga TikTok. Pan urang Sukabumi, urang mana-mana pan anu mah rakyat geus bisa nyarita. Begitu nyarita resepeun ka kuring langsung ngeceber. Nini kabeh maruli kota. Jadi hese dicari ku pengamat, aya pengamat pinter ngomong masana jedog atuh sia. Geus naon sia gaya pang pinter ayeuna ku rakyat pakade. Ulah loba teuing omongan, ulah loba teuing wacana, rakyat ayeuna pinter. Naon itu balukarna lamun aram paburisat jalma patumbuk-tumbuk di hiji lemur aya imah 27 nu ngeusina hiji imah entep siga pinang loba kajadian anu di luar nalar. Nges tong ngomongkeun bencana eta mah geus konsekuensi pan aya pasien dikerobak ku dokter. Pan ai Kang Deddy apal peuting ngumpul kabeh di imah. Di mana wae? Di Garut, di Bekasi, di Indramayu, awewe di duruk ku salakina. Kunaon di duruk ku salakina? Awewena keur tiktokan. Kalau banu komen da alus awewena, komen teh bang arah. Misalnya, hai kamu cantik banget, itu hidungmu tuh menarik. Oh saya lihat kamu tuh wajahnya bersih banget, skincare-nya dari Korea ya. Salakina nafsu nyokot bensin di dulu.
asup ke rumah sakitna nolak BPJS teu nanggung awewe diduruk pan teu eling rumah sakit mah teu eling cek kuring mah nya heueuh di nu BPJS malah aya sih kan di Tasik aki-aki dibabuk ku geng motor make gear tapi kapotong asup ke rumah sakit teu ditarima sabab naon BPJS eueuh penanganan digebuk ku gear motor eueuh sia teh eueuh emang tapi sing mikir sia teh rek aya jaminan rek eueuh jaminan negara wajib ngajamin kesehatan wargana ceuk aing nah menuju di rumah sakit kan kuring mah manjang nungguanan di rumah sakit sah aya uakna kirim duit jeung naon eta salila cicing di rumah sakit nungguan alokna suana kaduruk eta pasti eureun gawena pasti teu macul pasti teu ngarit teu macul teu ngarit henteu ngoyos henteu ngalapare duitna ti mana jeung daharna bobo isukan nginyembang emo beda jeung teh putri mun gering ditungguan ku si AA beda mungkin lila di rumah sakit mungkin romantis beda duit cukup ya kan bener tuh coba mah icih gering kunaon rakyat hayang gancang balik hiji rumah sakit na goreng kelas 3 nuka 2 kasurna loba tumilaan anu katilu mikiran sabab sadira di rumah sakit argo rumah sakit mungkin loba bising teu kabayan kadang-kadang nu teu kuat ngadongengna kieu atos we nini mah hayang paeh kunaon hayang paeh hirup ge bising nyusahkeun ka anak incu tah ieu pamimpin mantake pamimpin kudu out of the box geus tong ngomong duit geus tong ngomong anggaranna sing aya kudu aya naon sababna pan pamimpin ge mau gak hayang sok diaya-ayakeun da nyandung ge nomenklaturna sia kades lobapan kades ge ai palabadana desa mah ngecabrak wae mari telat ai nyandung teu eureun-eureun loba nu kitu tapi lain di Garut di ditu di Inggris out of the box mantap geus lah urusan rezeki geus Gusti nu ngatur ulah ngomong anggaran urusan rezeki mah da urang mah geus janji pan baheula ge arek babakti ka lemah cai sebaraga ka nagara eueuh halangan jeung harungan rakyat susah urang kudu pangarepna ngarengsekeun kasusah rakyat. Kalau kita lihat sebetulnya kebijakan-kebijakan yang diambil dan dijalankan sekarang Kang Deddy, semakin hari kalau kita lihat ya orang di luar Jawa Barat itu semakin marah begitu ya, semakin iri begitu ya, karena ya apapun sekarang kebijakan-kebijakannya bikin ngiri aja begitu ya. Dan terkait dengan apa yang disampaikan tadi untuk menggunakan tangan besi, saya rasa semua Jawa Barat setuju begitu ya. Saya pribadi sangat setuju, karena untuk merubah karakter seseorang memang harus diperlakukan seperti itu. Dengan lemah lembut, dengan cara yang halus. Terkadang orang tidak akan mau mendengarkan begitu. Tapi kalau sudah tentara turun tangan, langsung dibuatkan untuk pendidikan lah istilahnya di situ, untuk membentuk karakter, mentalitas, kecintaan terhadap tanah air, kecintaan terhadap keluarga. Saya rasa semua orang tua setuju, daripada anaknya nanti keluyuran, terus demo, terus jadi geng motor dan sebagainya. Mungkin pilihan yang terbaik ya ini begitu ya. Kalau kita lihat, kalau Kang Deddy sekarang menggunakan tangan besinya untuk hal seperti ini, saya rasa semua warga Jawa Barat akan setuju. Dan saya pribadi di luar Jawa Barat pun sangat setuju ya. Biar generasi-generasi kita itu generasi yang tidak cemen lah ya. Tidak hanya sukanya tawuran. Kalau dibilang tadi oleh Kang Deddy generasi ciu begitu ya. Mohon maaf ya. Biar tidak seperti itu. Bahwa bagaimanapun juga kedepannya generasi kita harus menjadi generasi yang kuat, yang cinta tanah air. Saya itu mengalihkan belanja yang tidak penting. Contoh misalnya di diri saya sendiri, belanja baju dinas gubernurnya sekitar 150 juta. Ya udah hapus, nggak usah, saya punya baju sendiri. Belanja perjalanan dinas luar negerinya 1,5 miliar. Nggak usah ke luar negeri segala, orang saya bahasa Inggris aja nggak bisa, ngapain ke luar negeri. Gitu. Ya kan saya jujur-jujur aja emang nggak bisa. Gitu. Bisanya cuman I love you so much gitu. Sama how are you lah ya. Pokoknya how are you gitu. Fine gitu. Nah kemudian
Yang ketiga, belanja perjalanan dinas dalam negeri 1,8 miliar. Ya udah deh, 1,9. Oh ya, Sampai 1,9. Udah deh sisain aja sekitar 700 buat Ya. buat perjalanan dinas saya. perjalanan. Udah, itu kan dikumpulin hampir 2,2 miliar tuh. Ya udah ini untuk bangun rumah rakyat miskin. Saya bilang kan hanya geser-geser aja nggak ada dikurangin. Oke. Nggak ada pengurangan kok. Belanjanya malah saya taikin sekarang. Saya udah tantang. Berapa sih anggaran provinsi kita? Pak, 31 triliun. Karena 6 triliun udah dibagi kabupaten kota Pak, dalam bagi hasil pajak kendaraan bermotor. Udah, pendapatannya bisa nggak sih ditaikin 2 triliun? itu Bisa Pak katanya. Ya udah kalau bisa aku 2 triliun taikin jadi 33 triliun. tapi jawabnya bisa gitu loh. Harus Tapi- bisa. Saya kan begini, birokrat ini kan selalu pakai garis aman. Udah tahu targetnya akan tercapai misalnya 19 triliun. Dia umumnya 19 triliun. Ya dia tinggal tidur tetap dapat 19 triliun. oh nggak terpacu buat lebihin. Nah, saya tetapin dong 21 triliun pendapatan asli daerahnya. Hmm. Biar nggak sambil tiduran kerjanya, sambil lari. Ya. Asik. Kan harus dikasih target. Bener. Sama dengan Kompas. Wah itu Dikasih target. Hari ini harus wawancara saya. Ya, kurang Itu tidur. Maksa lagi. Iya, Gitu. makanya kurang tidur kan. Itu. Gitu loh, Iya. dan disitulah Jawa Barat saat ini itu punya nilai uang yang hampir 6 triliun yang akan saya belanjakan. Pertama, saya mau bangun ruang kelas baru sebanyak 3.333 ruang kelas. angka cantik begitu. Ya memang ruang Emang kelas kebutuhannya yang rusaknya segitu, yang rusak. Kok pas angka cantiknya Kang itu? Ya nggak tahu saya juga. Iya, iya, Nah kemudian satu Kang. ruang kelasnya itu nilainya sekitar 275 juta. Oke. Karena ingin dilengkapi toilet setiap kelas dan wastafel. Cakep juga tuh kelasnya. Cakep. Jawa Barat itu kan diciptakan ketika Tuhan sedang tersenyum. Bukan Masa Bandung ruang doang ya? kelasnya bau? Iya, cuman Bandung Kirain itu, Bandung Jawa doang. Barat. Jawa kamu jangan kemana-mana. Saya nggak kemana-mana ya. Terus kemudian di Jawa Barat ini ada 9 sekolah yang nggak punya bangunan, sekolah negeri loh. Sekolah negeri nggak punya bangunan. Nggak punya bangunan, nggak punya tanah, numpang di orang. Oh, kayak metaverse apa gimana? Iya kan? Iya. Nah udah yang 9 itu kita bangun kurang lebih sekitar 200 miliar. Udah ditotalin saya bilang berapa kebutuhan ruang kelas baru dan sekolah baru. Berapa? 1,2 triliun. Oke gas. Oke. Anggarin tahun ini. Terus saya nanya lagi, berapa kebutuhan kalau orang Jawa Barat ingin punya sekolah yang cukup? Kebutuhannya 4,4 triliun, Pak. Oke. 2 tahun ke depan selesai. Itu berapa sekolah tuh Kang? 4,4 triliun tuh nambahnya sekitar. Ya pokoknya rakyat Jawa Barat bisa sekolah semua. Sampai SMA. Oke. Kang, ini ada aspirasi dari warga Belum Depok. selesai. Bentar. belum selesai. Ini warganya loh Kang. Ini. Warganya Oke. nih, Kang. Terus saya bilang bangun apa lagi? Jalan. Oke. Berapa kebutuhan jalan di Jawa Barat? Yang jalan provinsi loh. Dan kewajiban kita 4,7 triliun. Oke. Tahun ini 2,4 triliun. Sisanya tahun depan. Jadi tahun depan itu 2026. Seluruh jalan provinsi Jawa Barat sudah berbeton, berhot mix, lebarnya 8 meter lebih sampai 9 meter. Kanan kirinya ada PJU-nya. Kemudian ada CCTV-nya, ada reklamenya. Jadi saya sebutin ya, saya ada yang ingat nih. Jalan di Jawa Barat dari anggaran 600 miliar sekarang menjadi 2,4 triliun. Oke. Ruang kelas baru dari 60 miliar menjadi 1,2 triliun. Buset. Pemasangan jaringan listrik untuk masyarakat yang tidak punya satuan sambungan listrik itu dari 6 miliar menjadi 350 miliar. Oke. Rumah rakyat miskin dari 20 miliar itu menjadi 90 miliar. Irigasi dari kisaran 60 miliar menjadi 600 miliar. Ya, mudah-mudahan nanti lagi digaji. Dan kemudian PJU yang kisaran dulu anggarannya sekitar 7 miliar, sekarang menjadi kurang lebih 600 miliar. Jadi terang nih Jawa Barat. Silo banget astronot. Iya, Astronot ini, susah. nah itu angka 6 triliun itu akan dibelanjakan untuk kebutuhan publik itu. Dan itu bisa kita ingin target mengejar target pertumbuhan ekonominya 8% itu. Kan sekarang 5,8 nih. Ya. Dari mana mendongkraknya? Kalau bangun rumah rakyat miskin standarnya dirubah dari 22,5 juta menjadi 50 juta.
orang di desa kerja. Ya. Ya. Bangun irigasi orang pada kerja. Bangun jalan orang pada kerja. Lapangan kerja RKB semua tuh. orang pada kerja. Infrastruktur publik dibangun, ada gerakan ekonomi di mana orang pada kerja. Jadi ekonomi Jawa Barat tidak dikuasai oleh beberapa orang. Beberapa orang itu misalnya kalau anggarannya hanya untuk IT terus yang nguasainya beberapa orang dan tidak menjadi regulasi publik. Ya. Maka saya bikin menjadi infrastruktur. Gitu loh. Multilayer effect-nya yang dikejar. multiplayernya. Warga jadi kerja semua. Jadi di bawah kan juga rodanya gerak. Itu yang ya kalau saya kan orang desa ya. Jadi loh menurut saya ini loh kebutuhan warga Jabar. Toilet. Menurut warga Jabar masih banyak yang di pinggir Helikopter. sawah, di depan rumah, di selokan kecil. Saya nggak mau tahu tahun ini harus bersih. Jabar bersih. Ya Kan harus tertata. Terus kita juga sudah lihat premanisme muncul. Ormas mulai berhadapan dengan investasi, percaloan tenaga kerja, rebutan limbah, rebutan lah. Udah saya sampai sehari ini buka buat alokasi untuk namanya gerakan Jabar Manunggal, yaitu membersihkan geng motor, membersihkan premanisme. Oke. Ya. Gitu, menurunkan angka kriminalitas. Ya. Ini kita menjadi sebuah gerakan termasuk nanti akan dimasukkan kurikulum wajib militer pada pendidikan menengah di Jawa Barat. Wajib militernya gimana tuh, Bang? Wah, ini menarik ini. Pembentukan kebangsaan pada anak-anak SMA. Ya. Dia ngerti, ya itu tadi. Dari sisi fisiknya ngerti baris berbaris di fisiknya ya. Dari sisi pikirannya ngerti sejarah, ngerti kebudayaan, ngerti ekologi, ngerti bagaimana masa depan bangsa. Bagaimana disiplin sehingga nanti Jawa Barat zero tawuran. Zero tawuran. Nanti Jawa Barat zero obat-obat terlarang. Kang, tapi kan udah ada pramuka, ngapain harus ada militer ini misalnya? Bapak hari ini pramukanya yang ngelatihnya hampir nggak ada sekarang. Makanya terbatas juga ya? Terbatas, sudah nanti tentara yang ngelatih. Wah. Polisi. Lah, Kang. Baru nurut. Tadi Kang Deddy kan nyebut soal premanisme. Emang segawat apa sih premanisme di Jawa Barat? Kan kita banyak di tempat wisata udah mulai di curug-curug di Kabupaten Bogor. Pungli. Ya gawat, Bapak yang ngomong gawat. Saya tanya seberapa gawat. Parkis bus, gocap, cepek. Kan gitu loh. Nah, itu numpasnya gimana, Kang? Hah? Gampang, Pak. Kalau tentara polisi kompak sama pemerintah provinsi selesai pembersih, Pak. Nggak ada ruang negosiasi ya, Kang? Ormas-ormas yang pungli-pungli. Gebuk aja udah. Sin aja deh. Udah, kita ini bangsa ini harus maju. Masa kalah sama Vietnam. Oke. Jadi lamun gubernur mulung runtah, turun kasusukan, turun kawalungan, eta teh nyontoan. Lamun aing geus mulung runtah, piraku sekda nek ngajedog ningali runtah. Nah, mun aing mulung runtah, piraku lurah teu daek mulungan runtah. Nya, Pak. Engke nyen aturan bantuan provinsi bakal aya ka kelurahan, bakal aya ka desa, tapi syaratna desana kudu bersih, kelurahanna kudu bersih. Lamun teu bersih moal keluar bantuan. Coba kudu kitu. Para pagawe sadayana pan digaji ku nagara, rakyat mah teu kuli, teu nyangu. Bener teu? Panayagan teu nabeuh teu dahar. Betul. Tukang beca teu ngagoes teu nyangu. Pan aparat mah molor ge digaji ku nagara. Tadi ayeuna nyeun karya nyata sok lurah-lurah, RT RW sok gebrageun ieu, mimiti ti lingkunganana, mimiti ti kelurahanana, mimiti ti desana, mimiti ti kecamatanana, sok urang buktikeun cenah urang Sunda teh boga adab jeung peradaban, minimal nu kahiji adab bersih lingkungan heula. Ayeuna kade beres acara kade ulah maricenan runtah sakuan bawa diajar sabab naon geus musibah mah riweuh. Ti ayeuna benerkeun laku lampahna pamimpin kudu introspeksi, ASN kudu introspeksi, tapi rakyat teh kudu bisa diurus jeung kudu bisa ngurus ulah mawa karep sorangan. Betul eta ohang sakitu nu kapihatur.
Mudah-mudahan pan ayeuna tos dikawitan gedung Pakuan anu tertutup biasana mena kungkul nu ka dieu rakyat bisa berobat ka dieu pan bisa disunatan tangke gedung Pakuan naon pusat kebudayaan ke pali ditu bakal aya museum digital sejarah Jawa Barat peradabanana engke tiap poe minggu di dieu tiap poe minggu bakal aya kaulinan barudak baheula asik engke di dieu aya budak ngadu pangal aya budak solna aya budak jajangkungan aya budak gatrik aya budak ucing sumput aya budak kudu ulin jeung luyu jeung kaulinan barudakna aya tukang golali zaman baheula aya tukang boronong zaman baheula aya tukang kerupuk zaman baheula engke nu mawasa akina marawa ka dieu jang ta aki teh baheula ieu kaulinanna teh aki teh naon sababna budak urang ayeuna geus teu boga kaulinan boga kaulinan ulinanana HP jeung motor HP meakeun kuota motor meakeun BBM anu sirahna rumah nu sirahna nyeri bapakna jeung indungna generasi ayeuna eueuh kadaek loba pamenta bener kan? Nah ayeuna lepaskeun HP mantap kuring nyontoan anak gubernur Jawa Barat Hyang Sukma Ayu di kabaya teterekelan nyoog golek geus teu nyawa HP nyontoan anak gubernur ge kitu aisi anak si icih kunaon hayang lelegegan atuh nya ieu indung-indung ayeuna benerkeun sikap mentalna budak asal anteng bere HP asal anteng tapi kaya kejadian pan budak tigebrus kasusukan ke indungna keur nyoo HP ayeuna teu meunang deui di Jawa Barat mudah-mudahan Jawa Barat sing jauh tinu balai parekana rejeki rakyatna pahing getihna pahang tulangna pamimpinna adil palamarta barudakna cager bager bener pinter jeung singer nanjung satungtung gunung ngampar saampar jagat gemah ripah repeh rapi Jawa Barat istimewa lemur diurus kota ditata atur nuhun cag wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Waduh, sampai Itu sebetulnya videonya ya. Semoga videonya selalu saya sampaikan bahwa mudah-mudahan semua video Kang Deddy ini menjadi inspirasi begitu ya. Inspirasi untuk kepala daerah di luar Jawa Barat. Karena bagaimanapun juga kalau kita lihat sekarang komenan-komenan dari para netizen sangat ingin begitu ya Kang Deddy menjadi RI 1 lah begitu, amin ya. Apalagi statement dari Bapak Prabowo kemarin cukup 1 periode saja, mudah-mudahan dilanjutin karena kebijakan-kebijakannya sekarang ini kebijakan greget begitu ya, yang bikin warga di luar Jawa Barat ini kok merasa iri ya. Segitu sebetulnya, tapi dari Sabang sampai Merauke ya sebetulnya kita dan saya pribadi selalu pesan untuk selalu jaga persyaratan dan kesehatan kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.